Halo, tes. Halo Pak. Oh, Bahwa kedengeran ya? dengan Kedengeran Pak. Oh, saya kira nggak kedengeran. TI udah bisa mulai belum? Ini yang TI yang sekarang mau presentasi. TI saya absen dulu ya. Yang membuat siapa nih kelompoknya? Ahmad Dedi ikut buat nggak? ini untuk teknologi informasi Pak, semuanya terlibat Pak. Oh, terlibat ya. Ya, Jadi tapi yang baca cuma beberapa aja Pak. jadi nanti ada yang pertama ada yang mimpin, Ya, ada yang kemudian baca, ada yang ada yang jadi mimpin. notulen juga. Oke, siap. Ya. Jadi yang terlibat di sini ada Ahmad Dedi, Arif Kurniawan, ya, kemudian Febriandio Prasetyo, Ferdinand, Givari, yang belum saya sebut nanti usul aja, yaitu Muhammad Tofatur, Novitas Sri Damayanti, Rahmat Sidik, Rahmadian, Rinanto Pratama. Ada lagi yang belum saya sebut? Muhammad Syaifuddin Tamami Pak. Muhammad Syaifuddin Tamawi. Oke. Ada lagi? Rifki Alamsa Pak. Sebentar. Saya klik dulu. Siapa? Rifki Alamsa Pak. TI Pak. R. Oh, Rifki Alamsah. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Bisa, maaf Pak, terlambat Pak. Enggak apa-apa. Siapa? Yang belum saya sebut tadi. Yang TI. Arif Kurniawan Pak. Arif Kurniawan. Udah saya sebut tadi. Ada lagi? Berarti TI itu hanya ada ini ya, ada 12 orang ya? Kurang lebihnya begitu ya? Pak. Kurang lebih 12 orang. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari TI, yaitu dengan judulnya Hak dan Kewajiban Warga Negara. Nanti dipersilahkan TI, kemudian di kelas lain bisa menanggapi, bisa memberi saran, dan seterusnya. Nah, untuk menyingkat waktu, dipersilahkan sambil saya usahakan yang tadi saya sebut itu, nanti kalau nggak kebagian baca, ya paling nggak menjawab. Kalau dari temennya ada yang, contohnya dari kelas lain, itu ada yang nyaranin, ada yang nanya, itu jawab. Karena ini ada nilai buat, nilai jawab, tanya jawab, interaktifnya, dan seterusnya. Oke, silakan Mas. Baik Pak, sebentar Pak, saya share screen dulu Pak. Oke. Bagaimana Pak? Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, khusus Pak Sugeng yang sudah memberikan kesempatan kali ini untuk prodi teknologi informasi presentasi ya Pak. Ya. Mungkin kita mulai aja. Kita akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita mukadimah dulu ya. Selamat sore semua yang hadir di sini. Kami sangat senang mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah ini tentang topik yang sangat penting, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Dalam presentasi ini,
kita akan menjelajahi arti penting dari hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara yang demokratis. Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak-hak ini diberikan kepada kita sebagai individu yang hidup dalam suatu negara dan melindungi kebebasan, juga martabat kita sebagai manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat di mana kita tinggal. Kita dapat melihat hak dan kewajiban sebagai dua sisi dari sebuah koin yang sama. Oke, next. Nah, ini ada sedikit kutipan, mungkin teman saya dari Mas Febriandio bisa membacakan. Silakan Mas Sebentar, Febriandio. ini siapa nih yang ngomong nih? Saya Pak Givari, Pak. Oh, Givari ya, sebagai ketua kelas ya. Iya, Ketua kelompok ya. Oke. Oke, Lanjut. akan dibacakan oleh Mas Febriandio. Silakan Mas Febriandio. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Febriandio Prasetyo dari Prodi Teknologi Informasi. Ya, saya akan membaca kutipan orang hebat. Hak asasi manusia adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh semua orang, terlepas dari ras, agama, atau status mereka. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah melindungi dan menghormati hak-hak ini. Nelson Mandela. Kemudian kutipan kedua, kebahagiaan terletak dalam pengorbanan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Kewajiban warga negara adalah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Mahatma Gandhi. Kutipan ketiga, kewajiban warga negara bukan hanya hak untuk menuntut, tetapi juga kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan menjaga negara kita. John F. Kennedy. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rifki Alamsyah ya. Baik Mas, sebentar ya saya buka dulu, baru pindah perangkat. Tadi yang baca siapa sebelumnya, Mas Rifki? Tadi Mas Febriandio, Pak. Oke, Febri Budiarto. Salah Pak. Febriandio Prasetyo, Pak. Oh iya, Prasetyo. Ya, oke. Oke, mungkin sembari menunggu Mas Rifki Alamsyah, mungkin kita bisa dibacakan oleh Mas Saifuddin Tamami. Gimana Mas Saifuddin Tamami? Oke, baik Mas. Oke. Jadi selanjutnya ini adalah hak warga negara dan bagaimana cara memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nextnya, jadi hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Hak ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Mau dilanjut, Mas? Oke, baik. Untuk hak sipil merujuk pada kumpulan hak-hak yang diberikan kepada individu sebagai warga negara untuk melindungi dan menjamin kesetaraan mereka kesetaraan mereka di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak sipil bersifat fundamental dan penting dalam memastikan martabat, kebebasan, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Oke, ini siapa yang baca? Muhammad Saifuddin Tamami, Pak. Oke, lanjut. Saifuddin. Oke, untuk selanjutnya, apakah Mas Rifki Alamsyah sudah siap perangkatnya? Oke Mas, sudah Mas. Oke, siap ya. Baik Mas. Selanjutnya adalah hak politik. Hak politik meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan menghormati hak-hak orang lain.
Hak ekonomi meliputi hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan, hak untuk memperoleh pendapatan yang adil, serta hak untuk berusaha dan berdagang. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi warga negara Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Selanjutnya mungkin Mas Ramadian. Gimana, Mas Ramadian? Apakah siap? Ya. Oke, baik. Silakan saya ganti ya slide-nya. Boleh. Oke. Selanjutnya, hak sosial. Hak sosial meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memiliki akses kesehatan yang layak, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar, yang barusan siapa? Saya Ramadian, Pak. Oke. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Mas Arief Kurniawan. Bagaimana, Mas Arief Kurniawan? Apakah siap? Halo, siap Mas? Dengar ya mic-nya? Oke, jelas Mas, jelas. Oke, baik. Saya ganti ya slide-nya ya. Oke, selanjutnya untuk kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara merujuk pada tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan oleh individu sebagai anggota suatu negara ataupun masyarakat. Kewajiban ini didasarkan pada peraturan hukum dan norma sosial yang mengatur perilaku dan kontribusi warga negara terhadap kepentingan bersama. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arief. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Novita. Gimana, Mbak Novita? Apakah siap perangkatnya? Baik, siap. Oke. Baik, saya akan melanjutkan, izin untuk melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Jadi, sebagai contoh, kewajiban kita sebagai warga negara itu ada banyak, diantaranya ketaatan terhadap hukum, di mana kewajiban dasar kita sebagai warga negara itu mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini juga mencakup bagaimana cara kita menghormati aturan-aturan negara, bagaimana juga kita menghindari tindakan ilegal dan menghadapi konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Kemudian di samping itu juga partisipasi dalam proses demokrasi sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban di mana partisipasi aktif dalam proses demokrasi itu mencakup suara dalam pemilihan umum. Kemudian kita juga sebagai warga negara wajib untuk membayar pajak, di mana kewajiban kita itu sebagai warga negara wajib untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pajak ini nanti dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang diperlukan untuk pembangunan negara. Nah, selain itu, menghormati hak dan kebebasan orang lain juga diwajibkan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kita memiliki kewajiban untuk saling menghormati hak dan kebebasan individu lain, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan toleransi. Di samping itu juga, sebagai warga negara, kita harus menghormati simbol-simbol nasional, yang mana kewajiban kita sebagai warga negara meliputi untuk menghargai simbol-simbol nasional seperti bendera, kemudian lagu kebangsaan Indonesia, dan lambang negara. Pada hakikatnya, seperti yang banyak yang terjadi bahkan di negara kita sendiri, ketika kita melakukan upacara, kemudian di situ sering terjadi ketidakhormatan kita terhadap negara kita sendiri, seperti halnya kita bercanda di dalam keadaan kita seharusnya menghormati acara tersebut. Nah, selain itu juga sebagai warga negara kita wajib hukumnya menghormati lingkungan hidup, yang mana warga negara itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup ini, di mana meliputi pencemaran, menghemat
sumber daya alam juga, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih. Untuk kesimpulannya akan saya bacakan. Jadi dari presentasi yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan dari Prodi Teknologi Informasi, kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak yang kita miliki harus diimbangi dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Kita harus mematuhi undang-undang dan menghormati hak-hak orang lain agar dapat hidup damai dan harmonis di Indonesia. Terima kasih. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. ingin Assalamualaikum bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. dipersilahkan, akan dicatat dulu ya mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Oke. Nah, silakan kelas lainnya. Ada SI, ada IF. Silakan. Mungkin ada tambahan atau mau nanya atau diskusi terkait hak dan kewajiban yang dipaparkan oleh rekan-rekan dari TI. Tadi kan si Pak Taifur Muhammad siapa tuh belum jawab tuh, Tufatur belum bacain, sama Mas Dedi tadi udah bacain belum ya? Mas Dedi ini Pak, dia bikin desain Pak sama ini. Jadi nggak ikut siap. terlibat iya. Jadi nanti bisa kalau ada di dalam ini bisa ikut diskusi lah. Iya baik Pak. Silakan kelas lainnya. Silakan yang ingin bertanya. Biasanya bertanya itu lebih susah dari jawab. Mau bikin pertanyaan apa ya? Biasanya begitu tuh. Nah, oke. Jadi teman-teman yang lainnya tadi ada pertanyaan ya, ada paparan ya. Paparannya terkait hak dan kewajiban. Mungkin kelas SI atau kelas IF ingin menambahkan tentang paparan tersebut. Coba silakan. Atau di close saja nih tampilannya biar enak. Baik. Selamat sore Pak. Izin bertanya. Sebentar. Saya lihat dulu di kolom nilai ini dari apa? SI atau TI atau IF? Dari SI Pak. Sebentar, SI. Karena yang nanya pun dapat nilai. Oke, siapa namanya? Arya Davin Pak. Arya Davin. Oke. Silakan. Oke. Saya ingin melanjutkan untuk pertanyaannya. Untuk hak warga negara, apakah ada lembaga khusus yang mengaturnya dan bagaimana cara kita mengadukan pengajuan kalau hak kita diambil atau direbut oleh orang lain? Mungkin itu cukup. Ya, dicatat. Nah, silakan lainnya. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya untuk kelompok TI. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Davin dari Prodi Sistem Informasi Karyawan sudah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya Pak. Mungkin ya, sekaligus ya Pak. Biar enak. Ya, betul. Ada lagi yang lainnya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Dari siapa Pak, nih? Dari TI Pak. Dari kelompok saya sendiri. Oke. Dari kelompok saya sendiri. Ya mungkin pertanyaan ini saya tujukan Bapak berkenan, saya tujukan ke Bapak. Jadi tadi kan di pembahasan kita kan ada hak pendapatnya Pak. Tapi pada kenyataannya kan di negara kita sendiri itu untuk hak tersebut itu masih belum diterapkan gitu pada dasarnya, karena kebanyakan yang terjadi di lapangan itu ketika masyarakat bersuara
memberikan aspirasinya terhadap pemerintah, tapi hak kita itu dibantah. Bahkan hak-hak kita itu juga yang bisa membuat kita itu masuk ke dalam sel hukum gitu, Pak. Artinya kan itu tidak berjalan dengan semestinya peraturan di negara kita. Nah, karena hal tersebut, jadi di mana letak pemerintah dalam melindungi hak-hak kita tersebut, Pak? Ya. Karena ketika kita memberikan aspirasi, kemudian kita justru kita diberikan sanksi hukum, peran pemerintah sendiri nggak ada sejauh ini, Pak. Terima kasih. Oke. Saja, Pak. Ya, sila. Nanti jawabnya setelah kelompok lain atau kelas lain dijawab oleh kelompok TI. Ya. Ntar saya jawab. Oke. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan. Ini si Novita pinter nih, supaya kelompok lainnya nggak banyak jawaban, dia nanyanya ke dosen. Ayo lainnya dulu, biarin aja yang kelas lainnya, masih banyak tuh. Masuk sekian banyak, 1, 2, 3. Oke, kelihatannya nggak ada yang nanya. Silakan dijawab dari kelompok TI yang mengenai tadi lembaga, kira-kira apa? Oke, mungkin Mas Tamami mungkin ya. Gimana Mas Tamami? Saya udah bisa Mas kalau misalkan. Oh, Mas Arif Pak. Mas Arif ready Pak. Oke, silakan Mas Arif. Silakan Mas Arif. Pertanyaan dari Mas Arya Davin ya, dari SI ya. Saya simpulkan tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hak warga negara adakah lembaga khusus yang mengaturnya? Yang kedua, bagaimana jika hak kita diambil? Untuk yang pertama, setiap negara memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak warga negara. Contohnya dalam konteks Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam Komisi Hak Asasi Manusia adalah Komnas HAM dan Ombudsman. Dalam hal hak cipta, itu ada HAKI, dan masing-masing ini di setiap organisasi ada sendiri untuk hak cipta. Dan masih banyak lain contoh-contohnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika hak kita diambil? Jika hak kita dirampas ataupun diambil secara tidak adil, mungkin ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memahami dulu hak-hak apa yang hak kita yang diambil secara tidak adil. Di sini penting untuk memiliki pemahaman, karena saat kita untuk melaporkan sesuatu, kita harus kemana, itu ada aturan tersendiri, di mana itu akan terkait kepada lembaga yang akan kita laporkan. Untuk selanjutnya, setelah kita memahami, kita harus mengkonsultasikan dengan lembaga-lembaga yang berwenang. Misalkan jika hak kita seperti contoh pencurian, di situ ada hak kita yang diambil orang, cara itu kita harus ke lembaga berwenang seperti kepolisian. Jika kita merasa hak kita secara tidak adil terhadap hak asasi manusia, seperti untuk contohnya hak politik atau apapun, itu ada KPU ataupun Komnas HAM. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita mengkonsultasikan dengan lembaga yang berwenang, kita bisa melaporkan pelanggaran tersebut. Untuk khususnya Indonesia, pelanggaran itu bisa membuat laporan kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dengan selanjutnya melalui proses hukum yang berlaku ataupun pengadilan. Dari situ kita akan memperoleh hak-hak ataupun keadilan secara hukum. Mungkin yang keempat terakhir adalah opsi dengan seperti yang maraknya sekarang, seperti melibatkan masyarakat sipil melalui sosial media atau apapun, jika merasa hak-hak kita tidak tersampaikan atau diambil secara tidak adil oleh yang berkuasa. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke.
Pak Arief. Silakan. Jadi Mungkin, ada tambahan Mas Arya, yang nanya Mas Arya tuh. oh iya Mas Arya, mungkin saya ingin menambahkan kalau saat ini sekarang pemerintah kita sudah membuka pelayanan satu pintu ya Mas. Jadi segala bentuk pengaduan dan juga masalah-masalah yang terjadi itu bisa dilakukan di sistem pemerintahan kita. Jadi semuanya sudah serba online, bisa langsung diadukan ke sistem, namanya sistem whistleblowing. Jadi untuk pengaduan-pengaduan tentang hak-hak yang diambil oleh orang lain ataupun permasalahan-permasalahan hukum sekarang udah ada solusinya semua Mas. Jadi sudah lebih mudah lah untuk sekarang. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, jadi Mas Arya menanyakan mengenai lembaga-lembaga. Udah dijawab tuh oleh Mas Arif, betul. Banyak sekali ya. Ya, tapi kalau ada tambahan, Mas Arya silahkan. Karena tadi disebutkan ada ombudsman, itu kalau berkaitan yang dengan kepastian pelayanan publik. Ya. Kebetulan dulu Profesor Dr. Amzulian Rifai, Ketua Ombudsman itu pas ya, itu menjadi promotor S3 saya. Jadi kita paham betul bagaimana pelayanan publik yang tidak sesuai SOP, yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, bahwa yang dirugikan, yang kurang dipuaskan maupun legal standing maupun masyarakat biasa itu bisa menyampaikan ke ombudsman. Nanti akan dinilai lah oleh ombudsman. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ada lembaga pengaduan banyak sekali. Ada lembaga, sekarang kan pengaduan KDRT kan gitu ya. Pengaduan terhadap kekerasan anak, ada pengaduan terhadap HAM, hak asasi manusia. Lembaganya banyak sekali di Indonesia dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, kira-kira tadi seperti itu. Jadi bagus sekali. Diskusi ini hidup. Memang sayangnya jauh ya online ya, kalau seandainya di kelas ini pinter-pinter nih kelas di sini sudah memahami orang teknologi, yang kita harapkan juga memahami terkait kewarganegaraan. Sebetulnya semua tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau Anda perhatikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Itulah yang disebut dengan penjaminan hak, ya, penjaminan hak. Maka kalau kita lihat itu Indonesia ikut menjaga perdamaian abadi. Muncullah di sana setelah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Ya, kemudian di situ demi kesejahteraan, kalau kita baca alinea keempat, muncullah di sini adalah Pancasila, ya, bahwa disusunlah kemerdekaan, ya, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar ya, negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ada kata-kata berkedaulatan rakyat dengan berdasar Pancasila. Yaitunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini nih. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini bisa dirubah nggak? Halo? Iya, Pak. Tidak bisa, Pak. Revisi mungkin. Ya, revisi sama dirubah bedanya apa? Kalau diubah itu merubah, kalau revisi itu tambahan makna. Kalau revisi itu hanya mengubah bagian luarnya saja, Pak. Oke, ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah. Yang boleh diubah adalah batang tubuh, ya. Ini, jadi nanti kalau rekan-rekan jadi anggota DPR RI yang ada di sana, perjuangkan itu. Tidak boleh pembukaan diubah. Karena ini sebagai rohnya, ya, rohnya bangsa Indonesia adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nggak boleh direvisi, nggak boleh diamandemen. Ini pembukaannya. Nah, tetapi kalau batang tubuhnya
boleh. Jadi agak beda ya. Nah, batang tubuh itu pasal-pasal gitu. Karena jadi kalau pembukaannya tidak boleh diubah, tidak boleh diamandemen, itu sama aja membubarkan nanti, merubah dasar negara. Kalaunya udah tercantum seluruhnya di situ. Makanya setiap 17 Agustus itu pasti dibaca. Betul nggak upacara 17 Agustus? Betul, Pak. Ya, Betul, Pak. Dibaca tuh. Biasanya kalau yang membaca itu di situ kan ada ketua DPRD, DPR RI, DPR provinsi itu yang membaca pembukaan undang-undang. Kalau yang membaca Pancasila biasanya Dandim, seperti itu. Itu kira-kira seperti itu. Yang membaca teks proklamasi kemerdekaan. Nah, pembukaan biasanya Dandim yang membaca ini. Kalau di ini Panglima. Kalau di tingkat kabupaten, kota sama provinsi Dandim, kepala apa namanya itu yang Kodim itu ya, Dandim namanya. Kemudian kalau proklamasinya itu biasanya ketua DPRD. Nah, itu. Kalau di sana ketua DPR RI yang membaca. Makanya momen 17 Agustus itu kalau kita dengarkan susunnya itu ya seperti itu. Yaitu ada pembacaan proklamasi, ada pembacaan pembukaan, itu sudah dasar sekali ya. Tadi jangan diubah, jangan direvisi untuk pembukaan, nggak boleh. Itu ilmu. Tapi kalau batang tubuhnya boleh, makanya muncul di sana ada bintang ya. Bintang 1, 2, 3 artinya sudah amandemen ketiga kalau ada bintang dan seterusnya. Makanya muncul tadi adalah hak dan kewajiban. Nanti kalau rekan-rekan baca di sana hak di kewajiban itu bisa kita lihat ya di pembukaan undang-undangnya. Ya. Kemudian tadi kan sudah disebutkan punya hak politik, punya hak untuk menuntut pendidikan, punya hak kebebasan beragama dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat ya hak dari warga negara atau hak asasi manusia itu bisa rekan-rekan buka di Undang-Undang Dasar 45 pasalnya mulai pasal 28 tuh. 28 itu kan awalnya satu. Setiap orang berhak untuk hidup, kan begitu ya, awal. Kemudian ada revisi-revisi itu. Sampai ada amandemen kedua, makanya ada bintang 2 di sana. Muncul bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Itu ada maknanya itu. Setiap orang berhak untuk hidup. Nah, bahwa di Indonesia itu dijamin setiap orang itu untuk hidup dan serta mempertahankan hidup. Jadi kalau setiap orang ada kata-kata mempertahankan hidup, seandainya tadi yang disampaikan tadi Mas Arif, kita punya harta, kita sedang tidur, kemudian ada perampok, kemudian orang itu mau membacok kita, kemudian kita bacok duluan, kita pas bacok-bacokan menang, maka nggak dipenjara itu. Karena apa? Mempertahankan hidup, kan seperti itu. Beda halnya kalau ada yang menantang, kemudian tantangan itu dilawan atau disanggupin, nah itu kena hukum. Nah, nanti kita lihat di kitab hukum ya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP-nya. Yaitu mempertahankan hidup dan kehidupan. Ada kata-kata kehidupan. Kehidupan ini adalah sandang, pangan, papan. Muncullah di sana ada undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang hidup layak, undang-undang tentang perumahan, undang-undang tentang macam-macam perindustrian dan jadi kalau di pasal 28A itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Nah, ini maknanya banyak. Jadi kalau bikin tulisan hanya 1 kalimat, tetapi di situ bisa 100 halaman kan gitu. Kemudian muncul tadi disampaikan sana setiap orang berhak membentuk keluarga ya dan berkelanjutan keturunan melalui perkawinan, muncul undang-undang perkawinan. Nah,
setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Setiap berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, itu yang disampaikan tadi, ada Novita. Itu hak-haknya di situ tuh. Yang pertama, setiap orang membentuk keluarga, nikah, kawin, dan seterusnya. Diakuin ada undang-undang perkawinan. Nah, yang rame, nah itu kan di sana setiap dijamin juga setiap agama memeluk berhak, setiap orang berhak memeluk agama dan keyakinannya. Nah, itu biasanya perkawinan dihubungkan dengan sana. Nanti ada undang-undang di situ perkawinan, ada di dalamnya ada undang-undang waris dan seterusnya. Jadi banyak sekali undang-undang. Sebetulnya di dalam undang-undang dasar ini hanya berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga. Jadi nggak boleh ada orang mau nikah dihalang-halangin. Nah, tapi kalau orang tua kadang-kadang gitu ya, nikah sama pacarnya nggak boleh. Udah punya ada yang punya suami istri belum di sini? Banyak Pak, sepertinya Pak. Banyak ya. Ada Pak sudah. Makanya kalau kita lihat setiap orang berhak membentuk keluarga, tuh. Jadi bebas kita mau nikahin siapa, tapi dengan orang ya, lawan jenis, jangan sejenis. Ya, gitu. Setiap orang membentuk keluarga, tuh membentuk keluarga. Keluarga itu bukan suami istri aja, keluarga itu ada anak, ada keturunan dan seterusnya. Ada suami, ada istri, ada anak, itu namanya keluarga. Dan melanjutkan keturunan, tuh ada kata-kata melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lah itu di undang-undang tuh tadi hak. Nah, melalui perkawinan. Jadi kalau yang kawin nggak sah, ya nggak sesuai undang-undang, ya nggak diakuin oleh negara. Nah, makanya nanti hukum warisnya tidak jatuh ke keturunan karena tidak melalui yang sah. Jadi kita harus mengurai satu-satu. Setiap orang berhak membentuk keluarga, nggak boleh dihalang-halangin. Dan melanjutkan keturunan. Ya, kan melanjutkan keturunan ada kata-kata dan bukan atau. Ya. Kalau setiap orang membentuk keluarga atau itu beda lagi, dan melanjutkan keturunan. Artinya harus cowok sama cewek, beda jenis. Ya. Setiap orang membentuk keluarga Pak dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kalau nggak ada keturunan ya mungkin negara lain. Makanya muncullah di sini ada LGBT. Setiap orang di sini hak, kan kita punya hak azazi yang nggak boleh. Karena tadi disebutkan oleh sana, biarpun itu mempunyai kewajiban yang tadi disampaikan oleh Mas Gifari, bahwa setiap orang punya kewajiban taat terhadap undang-undang. Kan begitu kan yang tadi ya? Ya, ada taatnya. Makanya enggak, kalau rekan-rekan nanti sudah lulus para sarjana maupun enggak, jangan ikut-ikutan itu LGBT dan seterusnya. Karena di sini dijamin Undang-Undang Dasar kita itu setiap orang berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nyambung tuh melanjutkan keturunan. Jadi bukan hanya kawin, tapi melanjutkan keturunan dan seterusnya. Itu ada. Kemudian masih kelangsungan hidup. Tumbuh itu setiap orang berhak, ya, setiap orang itu berhak atas kelangsungan hidup. Berhak hidup panjang, berhak hidup dan seterusnya. Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan. Jadi kalau makanya muncul di sana ada perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kekerasan dalam anak-anak ya di bawah umur. Karena ada kata-kata ini, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang. Jadi nggak boleh anak kecil digebukin kemudian dan seterusnya. Apalagi kemarin rame-ramenya orang gila ini digebukin sampai meninggal ya, di Lebak itu ya. Kalau di TV-TV di TikTok itu nggak boleh, karena setiap orang dilindungi, ya, berhak dia untuk hidup dan tumbuh. Ya, anak kecil kemudian dibully, berhak atas perlindungan ya dari kekerasan dan diskriminasi. Muncullah undang-undang yaitu perlindungan terhadap anak dan gitu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi haknya nih, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak untuk pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu, ya maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu berkembang tuh. Coba nanti rekan-rekan buka di Undang-Undang Dasar pasal 28C. Itu amandemen kedua, ya.
pengetahuan, teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, ya, demi kesejahteraan umat manusia. Tapi ini dilindungi adalah Undang-Undang ITE. Kenapa muncul pengetahuan teknologi? Supaya tidak tadi kekerasan dan diskriminasi tadi. Kira-kira seperti itu. Setiap orang berhak untuk memajukan diri, ya, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif bareng-bareng atau untuk membangun masyarakat bangsa negara ini, hak-haknya. Ya, tadi ada pertanyaan dari Novita. Nah, jadi di situ bagaimana kalau memperjuangkan hak-haknya? Nah, itu malah tidak dipenuhi, tetapi ada contohnya nih, menuntut ini dan itu dan seterusnya sebagai warga negara, tapi belum terpenuhi. Kita melihatnya harus kompleks. Tadi dijawab oleh Mas Arif. Dari mana? Ya, apa permasalahannya? Hak apa yang akan yang dituntut? Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu mungkin dari Sabang sampai belum merata. Jadi negara ini dibentuk bukan serta-merta hanya 1-2 tahun, tapi adalah dibentuk untuk selamanya. Bagaimana pengembangannya? Berdasarkan APBN. Bagaimana penganggarannya? Penganggarannya itu dibagi-bagi dan seterusnya. Jadi duit yang ada hasil dari pajak itu dibagi-bagi untuk membangun yang tadi nih. Maka setiap warga negara berkewajiban membayar pajak. Pajaknya tadi disampaikan oleh kelompok TI untuk membangun untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia, tapi belum semuanya. Dan yang demo pun, ya, yang mengajukan menuntut hak pun dilindungi. Ya, dilindungi. Ada undang-undang, ada perlindungan terhadap demonstrasi. Boleh setiap orang atau kelompok yaitu menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu banyak sekali. Kalau kita lihat juga di pasal 28 huruf D, setiap orang berhak atas pengakuan. Nah, ini nih, pengakuan atas jaminan, perlindungan, kepastian hukum. Nah, ini yang ditanya mungkin dari Novita. Wah, ini orang ini belum mendapat perlindungan hukum, tetapi udah diatur oleh hukum. Makanya kita punya perwakilan di Senayan sana yang fungsinya adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi budgeting, membuat anggaran, fungsi pengawasan. Jika undang-undang sudah dibuat, dilakukan oleh eksekutif, yaitu presiden dan anak buahnya, sampai ke bawah, sampai siapapun warga negara, kemudian diawasi. Maka muncul, kalau undang-undang itu sudah dibuat, muncul fiksi teori. Jadi fiksi teori itu bahwa setiap orang dianggap tahu hukum setelah undang-undang tersebut disahkan. Nah, ini yang rekan-rekan mungkin nanti, karena ini bukan fakultas hukum, tapi setelah undang-undang peraturan itu disahkan, munculnya fiksi teori. Kalau orang nyebutnya teori fiksi, bahwa setiap orang, ya, dianggap tahu hukum, baik yang sudah membaca maupun belum membaca undang-undang. Muncul sekarang ITE, undang-undang ITE. Itu setelah diketok palu, ditandatanganin, ya, oleh Kumham, dianggap semuanya tahu hukum. Jadi kalau rekan-rekan main TikTok kemudian membuli, mendiskriminasi orang lain, dilaporkan, maka itu menyalahi undang-undang ITE. Kira-kira seperti itu. Ada setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nuraninya itu. Silakan membuat dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi nanti dibaca aja sampai huruf J. Itu bagus sekali. Tadi adalah hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, kewajibannya apa? Setiap orang wajib menghormati. Nah, tuh yang terakhir tuh. Yang 28J,
yang tadi disampaikan oleh kelompok TI, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, ya, tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi dalam kita menjalankan hidup di WNI dari warga negara Indonesia ini, kita harus tertib kehidupan bermasyarakat. Bahasa kata-kata, ya, tertib kehidupan masyarakat, ya diterjemahkan itu kalau kita buat tesis atau buat skripsi itu udah bisa nih, apa sih yang disebut dengan tertib kehidupan masyarakat. Ya mulai kita masuk rumah, keluar rumah, dengan keluarga, dengan kakak beradik, dengan tetangga, dengan agak keluar dikit dengan orang kampung, keluar dikit naik angkot dengan seluruhnya di angkot, keluar dikit di kampus, contohnya juga sekampus, keluar dikit juga sampai sekota, seprovinsi, sebangsa, ketemu dimanapun, maka harus tertib kehidupan. Kalau sudah dilarang ya jangan istilahnya dilanggar. Nah, berbangsa dan bernegara, ini tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Panduannya apa? Undang-undang. Kalau undang-undangnya kurang cukup, rekan-rekan Sinovita dapat menyampaikan di sana adalah aspirasi, bentuklah undang-undang ini kemana? Ke DPR RI yang di Senayan, supaya dibuat undang-undang tentang bla 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 dan seterusnya. Nah, prosesnya seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian di sana dalam hal itu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Maka setiap orang dilarang mencuri. Setiap orang dilarang mengambil hak orang lain. Setiap orang dilarang, sebagai contoh adalah memasuki pekarangan orang lain. Itu yang disebut pasal 28J muncul, ya. Dalam menjalankan kehidupan, ya, hak dan kebebasannya tuh ada kata-kata dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu bermasyarakat berdemokrasi. Berdemokratis, kan seperti itu. Muncul demokratis, pemilihan umum. Nah, tuh. Ini dibuatlah suatu undang-undang. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga setiap orang atau tiap-tiap warga berhak dan berkewajiban ikut serta usaha pertahanan keamanan negara. Seandainya negara dalam keadaan genting, keadaan darurat, hal ikhwal, muncul hal ikhwal, maka Presiden menyatakan perang dan setiap warga negara berhak membela bangsa. Maka kita harus turun. Setiap orang harus turun membela negara karena di undang-undang di pasal 30-nya, ya, nanti dilihat aja kalau nggak salah itu di bab 12 pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tiap-tiap warga negara berhak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu amandemen kedua. Artinya kalau kita ada panggilan jiwa untuk membela negara, itu kita harus turun. Kira-kira gitu ya. Usaha mempertahankan keamanan negara itu bukan hanya untuk tentara atau polisi, enggak. Bahwa di sana dimunculkan tiap-tiap warga negara berhak. Apakah ada pemikiran seperti kayak Korea, hak militer kayak Amerika, setiap laki-laki umur 17 Agustus wajib militer, harus ikut militer karena begitu juga di Korea Selatan. Korea Selatan itu kalau laki-laki umur 17 itu wajib ikut wajib militer ya. Nah, sebagai syarat nikah. Jadi kalau di Korea orang mau nikah ditanya, pernah ikut wajib militer enggak? Kalau enggak pernah ikut wajib militer, biasanya pihak perempuan enggak mau terima. Nah, itu di Korea. Kenapa? Karena syarat wajib militer itu adalah sehat jasmani, sehat rohani. Nah, itu di Korea Selatan seperti itu. Di kita belum ada wajib militer. Tapi kalau suatu saat perang, rekan-rekan yang ada di kelompok ini semuanya itu ya harus turun. Kita sebagai warga negara diperintahkan,
Lihat nih di Ukraina dengan Rusia, masyarakatnya ikut turun, masyarakat sipil dan seterusnya. Bagi yang mampu, ya kalau orang nggak mampu ya jangan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang ditanya Novita tadi, bagaimana kalau kita menyampaikan, kita memperjuangkan hak-hak kita, kemudian kita ini oleh aparat penegak, oleh lembaga yang kira-kira melindungi kita itu malah kurang dihargain, bahasanya seperti itu ya. Itu bagaimana? Ya harus perjuangan terus, ya harus perjuangan terus. Jadi ini oknum. Kalau undang-undangnya sudah bagus, ya peraturannya sudah ada, tapi banyak oknum. Ya, sekali lagi ada oknum, banyak oknum yang kira-kira belum memperjuangkan aspirasi jadi warga negara. Pengennya warga negara hidupnya sejahtera terus. Pekerjaan gampang, sekolah murah, gratis, kesehatan murah, gratis istilahnya. Dan udah dijamin. Tapi ada kewajiban. Nah, kalau sekarang ada undang-undang BPJS, artinya subsidi silang yang mampu membayar BPJS. Yang nggak mampu, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dijamin oleh negara. Nah, kemudian ada yang memperjuangkan, Pak, saya orang miskin. Kemudian sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, saya nggak dikasih kartu miskin. Tapi yang dikasih adalah sanak keluarganya, saudaranya, dan seterusnya. Bagaimana perjuangan kita? Ya sampaikan. Nah, kita tidak boleh menyerah, menyampaikan yang ke atasnya. Ya, wali kota, gubernur, presiden, menteri, dan seterusnya. Kita berjuang. Nah, Pak, kami ini nggak punya uang, rumah sakit kan menjamin, tapi dipersulit dan seterusnya. Nah, kemudian jalan raya. Jalan rayanya jelek, Pak, kami sudah membayar pajak, seharusnya bagus. Ya, mungkin ya duitnya kurang untuk bayar, untuk untuk membangun dan seterusnya. Ya harus sabar, tetapi kita berjuang terus. Karena di dalam prakteknya tidak semudah yang kita inginkan. Undang-undang itu dibuat bukan hanya 1-2 hari ini, tapi sampai ya kesejahteraan tercapai. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya? Boleh menambahkan, Pak? Boleh. Ini setengah menambahkan, setengah bertanya juga, Pak, ya, maaf ya, Pak. Iya, oke. Diskusi. Terkait presumption iuris de iure atau asas fiksi hukum tadi yang bersifat ignorantia juris non exucas atau yang bersifat melekat pada setiap warga atau masyarakat, tentunya pasti banyak masyarakat level bawah yang kesulitan untuk memahami hal-hal demikian, terutama bagi warga yang levelnya di pedesaan atau mungkin yang kurang literasi. Sehingga perlu eksplorasi untuk disampaikan kepada orang-orang yang memang belum mengetahui hal-hal itu, terutama mungkin bagi kita ya mahasiswa ini juga mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam membagikan pengetahuan yang bisa jadi orang-orang di sekitar kita itu membutuhkan. Karena dulu pernah ada contoh kasus itu dialami di Kabupaten Malang. Pada waktu itu contoh kasusnya adalah di pidana pemilu. Jadi ada orang yang berjualan di warung, orang ibu-ibu sudah tua. Orangnya itu tidak tahu menahu masalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu itu masih awal-awalnya Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait pemilu yang baru saja diterapkan. Ibu-ibu tersebut mendapatkan amanah dari teman lama yang sudah lama nggak ketemu, diberikan amanah untuk membagikan amplop kepada masyarakat di sekitarnya. Nah,
bagi ibu tersebut yang merasa ada kedekatan emosional di zaman dahulu, disuruh membagikan, ya manut-manut saja. Dampaknya adalah ternyata ada partai politik lawan yang menyatakan bahwa ini adalah pidana pemilu. Karena ibu tersebut membawa amplop yang secara hukum dia terbukti amplop tersebut sebagai money politik, sehingga ibu tersebut menjadi terjerat dalam hukum. Pada waktu itu mungkin masih ada pembela-pembela dari yang lain, karena ibu itu juga sebagai salah satu korban, sehingga dalam peradilannya ibu tersebut hanya berlaku sebagai saksi. Awalnya dijadikan sebagai tersangka karena ada beberapa LSM yang juga membela ibu tersebut, sehingga ibu tersebut hanya sebagai saksi, tidak sebagai tersangka. Nah, mungkin dengan contoh-contoh kasus yang semacam ini, mungkin kita juga perlu untuk ikut berpartisipasi dalam membagikan ilmu-ilmu yang kita ketahui kepada masyarakat luas pada umumnya, terutama di sekitaran kita, karena hal itu juga sangat penting untuk kita ikut berpartisipasi juga. Oke, demikian Pak. Mungkin yang pertanyaannya, kalau misalkan kita bertemu dengan hal-hal kendala yang semacam itu, mungkin bagi seorang pakar hukum mungkin kan tahu Pak ya. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak ahli di bidang hukum, nah ini kita harus kemana yang perlu kita lakukan? Mungkin semacam itu, Pak. Baik, makasih. Itu tahu hukum tadi ada yaitu azas fiksi hukum, ya. Presumption iuris de jure, ya, artinya ketentuan, ya, atau hukum itu, undang-undang itu berlaku setelah disahkan dan setiap orang itu dianggap tahu hukum, baik yang membaca maupun enggak. Itu ada di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sana juga disebutkan bahwa muncul perma juga mengenai itu. Itu adalah undang-undang. Sekali lagi, kalau kita bicara undang-undang, ya, yang disebut dengan azas fiksi atau teori fiksi, yang di bawah setiap orang itu dianggap tahu hukum, maka secara peraturan undang-undang mau membaca, mau enggak, dan seterusnya, nah itu kena. Nah, ini karena kalau kita perhatikan di dalam undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Undang-Undang Dasar kita 1445, bahwa negara kita adalah negara hukum, kan seperti itu. Negara kita adalah negara hukum. Itu muncul di pasal 1, ya, Undang-Undang Dasar 1445. Itu ayatnya ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka seluruhnya harus tunduk dengan hukum. Ini bicara hukum. Tapi ada bicara keadilan. Tadi contoh, ya, ada case, ada kasus kayak yang ibu-ibu nggak tahu hukum. Saya dulu juga ngalamin. Saya punya juga pengacara, ya, jadi pernah ngalamin kasus seperti itu. Ini hakim kalau jaksa itu kan hanya ngikut dengan hukum yang ada. Itu namanya jaksa. Jaksa adalah menuntut. Jaksa adalah ngikutin aja. Mau itu nanti bagaimanapun, jaksa itu akan ikut aturan hukumnya aja. Kemudian ada keyakinan hakim. Yakin nggak sih hakim ini bahwa ibu ini adalah sengaja atau tidak sengaja? Atau benar-benar nggak tahu karena dimintain tolong, money politik. Dilarang juga bahwa pemilu harus luber, ya, pemilu harus bebas dari money politik. Ternyata ada yang money politik. Tolong nih bagi amplop dan seterusnya. Itu banyak di sini, juga banyak di penjara, di Serang juga ada dan seterusnya. Nah, itu juga di warung juga sama, bukan di Malang aja. Nah, tergantung di situ nanti ada fakta hukum. Fakta hukum ini, ibu ini buta huruf, ibu ini benar-benar nggak ngerti, ibu ini benar disuruh, ibu ini dan seterusnya, bukan untuk
Nah, tetapi kalau secara hukum, karena ini bicaralah politik, politik dengan hukum, sedangkan hukum itu hasil dari politik. Kalau politik ditempatkan atau dicampur dengan hukum nggak ketemu, ya nggak ketemu. Sedangkan hukum ini produk politik, karena yang membuat hukum adalah orang-orang politik yang ada di Senayan, yang membuat undang-undang. Lah bagaimana kalau muncul case kayak gitu? Kembali lagi kita selaku yang tahu hukum ya harus memberitahu kepada hakim. Muncullah nanti keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itulah Mas yang kira-kira sebagai harapan terakhir. Kalau secara hukum salah, ya mau istilahnya yang dia sudah membaca atau belum, dia tahu atau enggak, secara hukum salah. Itu cara hukum. Tapi selaku kita yang tahu hukum benar-benar sebagai pembela dan seterusnya ya bisa bebas juga. Nanti di ini kan ada nanti fakta hukumnya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Tufatur. Jadi saya sangat sepakat pendapat dengan Mas Muhammad Tufatur ini. Kembali lagi ilmu yang tadi saya sampaikan, yang saya berikan pengetahuan, ada namanya teori ya fiksi. Kalau di dalam ya itu adalah azas fiksi hukum. Jadi biasa disebut dalam orang hukum itu adalah teori fiksi atau fiksi teori. Nah, itu sampaikan ke rekan-rekan, ke siapapun yang belum pernah mengetahui tentang teori fiksi, bahwa setiap orang itu dianggap tahu hukum, biarpun udah membaca maupun belum, itu harus sampaikan. Kalau ini nggak boleh, ini boleh dan seterusnya. Jadi kalau diceritain ya panjang, Mas Tufatur. Ya, secara hukum salah, tapi kita lagi fakta hukum pasti persidangan mungkin ya bisa, kalau memang benar-benar ada buta huruf dan seterusnya, kan ada macam-macam lah. Kalau sudah praktek mah agak beda sedikit lah kan gitu. Karena saya juga banyak membela seperti itu. Saya punya kantor yaitu Sugeng Santoso Law Firm, juga dulu banyak membela orang-orang. Dulu ada di Pasar Kemis sana, ada orang jemur pakaian, itu yang saya bela. Setelah jemur pakaian mau hujan, karena yang ngontrak ini kerja di pabrik, ya, pakaian ini takut kehujanan, sama yang punya rumah nenek-nenek itu pakaian diangkat karena pintunya dikunci, dibawa ke rumah, dianggaplah dia mencuri pakaian. Tapi ya kita sebelum sampai pengadilan di kantor polisi saya bela ya selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi secara hukum ya niat baik belum tentu niatnya baik, tapi kalau hukumnya salah ya tetap aja salah. Kira-kira begitu, Mas. Karena kita mengacu hukumnya gitu. Maka ada yang tadi kata Novita tadi ini, bahwa hukum itu adalah banyak terjadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, tapi sebetulnya kita kepingin hukum ini adalah seadil-adilnya, yaitu setiap orang ada azas praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap di sini sama kedudukannya di mata hukum. Itu kira-kira ya. Ini bagus sekali. Halo, kita sholat. Ya Pak. Jadi bagus. Saya suka nih interaktif. Sayangnya hanya online. Kalau debat hukum ini bagus. Negara ini bagus nih. Gitu Mas Tufatur. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini Anda tahu hukum itu ada itu. Apa? Sarjana hukum? Kebetulan istri sarjana hukum, Pak. Oke. Dan pernah praktek di pengawas kecamatan. Ya. Itu banyak terjadi. Di sini juga banyak terjadi kayak begitu. Nah, itu tinggal keyakinan aja, ya kan, banyak dapat diselesaikan secara kekeluargaan lah. Kalau orang nggak tahu, ya minta maaf dan seterusnya. Tapi kan lawan politiknya itu kadang-kadang nggak mau. Tapi ya kalau nyampe proses hukum itu mah nanti ada fakta hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Besok apa? SI atau IF? Besok Selasa. Besok SI, Pak. SI, oke. Nah, baik. Terima kasih. Tadi
bagus sekali dan sudah saya catat siapa yang ini membacakan, diskusi dan seterusnya. Ini penting sekali. Saya nggak banyak makalah, jadi saya anggap semua membuat makalah untuk ini. Itu kita tutup ya. Kita mau sholat maghrib, udah lebih dikit tuh. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya foto dulu nih untuk absen. Karena kalau nyebutin satu-satu lama lagi. Oke, nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.